Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rocky Marbun. Selain channel ini menampilkan video-video tentang pembelajaran perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana, pada bulan Januari 2023 ini menjadi perdana bagi channel ini untuk menampilkan program pengabdian kepada masyarakat yang menampilkan kajian-kajian terhadap hukum acara pidana spesifik mengacu kepada peristiwa-peristiwa hukum baik dalam proses pemeriksaan penyidikan maupun di penuntutan dan juga di persidangan. Eh, Secara keseluruhan nanti kajian ini akan berbasis kepada satu konsep yang saya konstruksikan atau saya rancang, yaitu konsep trikotomi relasi sebagai satu konsep eh, untuk mendekati penegakan hukum pidana dan memberikan kritik ya, terhadap adanya kepentingan atau ideologi dari penegak hukum itu sendiri. Nah, sepanjang video ini eh, tayang ya, dalam beberapa episode akan berbasis kepada artikel jurnal yang sudah dipublikasi, baik yang sifatnya nasional maupun yang sifatnya internasional. Hanya saja dalam konteks program ini, yaitu pengabdian kepada masyarakat, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari istilah-istilah yang membingungkan masyarakat umum ya. Eh, Baik konsep hukumnya maupun konsep dari ilmu-ilmu sosial. Eh, Pembedahan terhadap artikel jurnal bukan hanya menggunakan kajian ilmu hukum, tapi juga menggunakan beberapa kajian dari ilmu-ilmu sosial. Nah, program ini fokus kepada apa ya, memberdayakan masyarakat untuk tidak lagi merasa takut dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, karena saya akan mencoba untuk membongkar perilaku-perilaku dari penegak hukum yang dianggap membingungkan masyarakat. Program ini juga muncul dari satu pandangan pribadi saya, ya, karena selain dosen, saya pernah menjadi pengacara ya dari tahun 2007 sampai 2014 ya. Dan pengalaman itu membawa atau memberikan pengetahuan kepada saya bahwa banyak sekali masyarakat yang ketika berhubungan dengan hukum ya, baik itu perdata bahkan baik itu pidana bahkan perdata gitu. Bahkan perdata banyak yang bersikap ketakutan ya ketika melihat kantor polisi, ketika melihat melihat pengadilan ya, banyak yang ketakutan, banyak yang merasa nanti kalau ikut campur akan ditarik sebagai para pihak. Dan ketakutan yang dialami oleh masyarakat umum, ya, khususnya kalangan menengah ke bawah, itu menjadi satu petanda bahwa sebenarnya hukum itu, baik ilmu hukum maupun hukum dalam tataran praktis, ya, itu familiar, tidak familiar dan asing di hadapan masyarakat. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan saya bahwa menjadi tidak masuk akal ketika para akademisi hukum ya, mengatakan bahwa hukum itu ada untuk
mengatur masyarakat agar tertib, ya, teratur, dan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Tapi pada kenyataannya, hukum yang dijadikan sarana untuk mengatur itu justru tidak dikenali oleh masyarakat. Ya. Tidak dikenalinya hukum oleh masyarakat itu salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahasa yang rumit, yang masyarakat awam itu tidak paham. Menggunakan istilah-istilah, konsep-konsep yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan yang paling sederhana sekalipun, tata cara melapor saja, ya, itu tidak pernah ada satu SOP yang kemudian disebarluaskan di masyarakat agar masyarakat itu paham bagaimana cara melapor ketika terjadi suatu peristiwa pidana misalnya. Ya, padahal dalam KUHP itu ada pasal loh, ada pasal yang kalau orang melihat kejahatan kemudian dia tidak melapor, dia juga kena pidana itu. Tapi tata cara melapor itu nggak pernah disebarluaskan oleh Polri gitu ya. Yang sehingga melapor pun menjadi satu hal yang asing buat masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya terjadi ketergantungan antara masyarakat kepada pengacara-pengacara, ya, yang memang diajarkan dalam kurikulum Fakultas Hukum mengenai mekanisme pelaporan pidana. Ketergantungan ini yang sebenarnya menyebabkan munculnya ketidakadilan. Ya. Golongan masyarakat yang mengalami ketergantungan itu pasti, ya, didominasi oleh golongan masyarakat yang memiliki keunggulan dalam pengetahuan tertentu. Ya, itu sudah hukum alamnya pasti seperti itu. Plus ditambah penguasaan hukum yang dimiliki oleh orang-orang yang berseragam, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki jabatan dalam konteks hukum pidana tentunya, ya. Nah, ini semakin memperlebar apa namanya jurang pemisah antara masyarakat dengan hukum itu sendiri. Nah, sehingga tak heran jika hukum itu ya tampil sebagai satu hal yang menakutkan gitu. Hukum tampil sebagai satu hal yang kalau bisa dihindari jauh-jauh, jangan didekati gitu. Bahkan rasa takut ini bukan cuma dalam hukum pidana, dalam perkara-perkara perdata pun, ya, saya pernah dulu megang perkara perdata, kemudian minta seseorang untuk menjadi saksi, ternyata yang dalam alam pikirannya kalau saya jadi saksi nanti saya dipenjara. Nah, ini menunjukkan eh, hukum itu tidak familiar dengan masyarakat. Ya, hukum itu jauh dengan masyarakat. Ya, memang seluruh universitas akhirnya diwajibkan oleh negara dengan munculnya konsep tridharma perguruan tinggi. Ya, dengan munculnya konsep tridharma perguruan tinggi yang salah satu dari tridharma itu adalah pengabdian. Tapi kemudian pengabdian yang bagaimana itu juga belum semuanya tersentuh ke masyarakat, ya. Nah, program ini salah satu model pengabdian yang ingin memberikan pencerahan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang eh, merasa jauh, ya, merasa tidak memahami, ya, merasa ataupun yang sudah muncul rasa takut dengan hukum itu sendiri. Nah, salah satu tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah dari sisi bahasa. Nah, orang hukum kadang-kadang tidak atau ini apa mengabaikan atau menganggap hal yang tidak perlu dibahas
kaitannya antara hukum dengan bahasa. Karena terjebak dengan keindahan dari eh, rangkaian sistematika, ya, tata letak dari setiap kata yang akhirnya menjadi suatu norma hukum. Jadi memang ditanamkan rasa kebanggaan tersendiri ketika kita sudah mampu membuat satu rangkaian norma, ya, satu rangkaian kata yang biasanya itu semakin eh, sulit ya dipahami oleh masyarakat umum, gitu. Terutama dalam mata kuliah yang misalnya legal drafting, kontrak drafting, itu kemampuan berbahasa hukum diuji di situ, dan ketika mampu membuat kalimat yang saling kait mengait itu justru biasanya dapat nilai lebih bagus itu. Tapi akibatnya masyarakat nggak paham apa yang dia tulis. Seluruh kajian-kajian yang menyoroti perilaku dari penegak hukum saya tuangkan di dalam beberapa artikel jurnal nasional dan internasional yang kemudian menggunakan bukan hanya konsep hukum tapi juga konsep dari ilmu-ilmu sosial. Hal ini memang eh, saya ramu, ya, saya buat tulisan-tulisan seperti itu karena memang ilmu hukum tidak memiliki konsep untuk mengkaji, menganalisis tindakan-tindakan yang sifatnya subjektif. Tindakan-tindakan yang sifatnya subjektif itu misalnya eh, kita orang hukum memang diajarkan tentang konsep-konsep penafsiran, ya, cara-cara melakukan penafsiran, model-model penafsiran. Tapi orang hukum tidak diajarkan tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi seseorang itu melakukan penafsiran. Kepentingan apa saja yang mempengaruhi sehingga dia melakukan penafsiran. Karena penafsiran itu nanti berimbas dalam bentuk konkret yaitu keputusan hukum. Ya. Nah, ini yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Yang diajarkan di Fakultas Hukum itu adalah tindakan-tindakan yang didasarkan pada kekuasaan dan kewenangan. Ya, pelanggaran terhadap kekuasaan dan kewenangan itu ada konsepnya, ya, untuk mengkaji, menganalisis, gitu ya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang melanggar yuridis. Makanya hukum lebih dikenal atau lebih dominan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya yuridis normatif. Eh, di luar itu banyak juga pertentangannya. Eh, Kajian yang saya lakukan dan hendak saya eh, translate menjadi bahasa umum memang eh, tidak begitu familiar dalam ruang lingkup hukum karena mencampurkan atau mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu sosial. Walaupun sebenarnya proses mencampurkan dan mengkombinasikan itu tujuannya adalah memberikan pengetahuan juga kepada orang hukum bahwa secara juris normatif ada kelemahan yang juga memunculkan pelanggaran karena memunculkan kerugian bagi orang lain. Nah, kerugian yang dideteksi oleh hukum adalah kerugian yang muncul karena pelanggaran undang-undang, pelanggaran wewenang. Tapi hukum tidak bisa mendeteksi kerugian yang muncul karena pelanggaran yang tidak didasarkan kepada wewenang. Nah, ini yang disoroti dan dicoba untuk diuraikan secara lebih sederhana, namun tetap menggunakan penyampaian secara metodologi, ya, karena itu salah satu syarat dari apa namanya, penyampaian yang sifatnya ilmiah itu harus dilihat dari sisi metodologinya. Jadi tata cara pengambilan data, kemudian tata cara analisisnya itu ada caranya dan itu harus diuraikan supaya nilai ilmiahnya nggak hilang
walaupun nanti kajian ke depan tetap menggunakan bahasa awam, ya, semaksimal mungkin menggunakan bahasa awam, tidak menggunakan bahasa hukum, supaya bisa dipahami oleh banyak golongan di masyarakat. Oke, terima kasih. Untuk video berikutnya nanti membahas tentang metode, data, dan pendekatan yang saya gunakan dalam menulis artikel-artikel nasional dan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.